lihat di dalam firman Tuhan, ilustrasi kera yang habis oleh angin sepoi-sepoi ini sebetulnya dialami oleh Daud. Daud ketika dia zaman muda dia berperang, dia selalu berwaspada dan perang dan menang. Tetapi ketika dia menjadi raja di istana, kalau Bapak Ibu lihat firman Tuhan, dia lagi sendirian di sotoh istana. Saya beberapa kali mau lihat tempatnya di mana, dan waktu itu saya berkesempatan untuk ada di tempat itu. Memang kalau saudara lihat di Holy Land atau di Israel, ya ini yang mau ke Israel enggak bisa berangkat lagi ya. Yang harusnya Mei berangkat, Juni batal lagi karena ada perang, saudara ya. Jadi doakan supaya Palestina dan Israel ini damai, saudara. Nah, kalau saudara pernah ke sana, ke Holy Land, itu tempatnya di Istana Daud itu tempatnya di atas, memang bisa melihat di bawah. Bisa melihat di bawah, dan itu memang memungkinkan sekali. Cuma yang saya heran, kalau melihat rumah-rumah di daerah sana, kenapa kok bisa dia melihat Betseba mandi itu gimana? Apa Betsebanya mandinya keluar atau gimana? Saya nggak tahu itu ya. Saya pernah tanya ya tidak dijawab dengan menurut saya kurang tepat gitu. Saudara, karena Daud nyaman, aman di zona nyaman, maka memungkinkan dia untuk jatuh dan selesai. Dia akhirnya bukan hanya berzinah dengan Betseba, anak Betseba mati, tetapi yang lebih berat lagi yaitu dia merancang sebuah untuk kematian seorang perwiranya yaitu Uria, suami dari Betseba itu. Karena dia ingin merampas Betseba itu, dia taruh Uria itu di garis paling depan dan akhirnya mati. Sebelumnya saudara tahu Uria disuruh pulang, nggak mau terus, dia bilang kondisi perang kok saya suruh nyaman di rumah, enggak, saya tetap perang. Ya, akhirnya Uria meninggal ya di situ. Saudara, peristiwa Daud ini yang disampaikan Pak Bambang tadi memberkati sekali. Saya kaget jujur. Aduh, kok saya sebagai saudara kok enggak menanyakan Pak Bambang ya. Kadang-kadang maaf, saya ketemu teman-teman kok saya enggak tanya gimana doa sepakatnya. Saya kira ya sudah pasti kalau lihat Pak Bambang Bukmala fan-fan saja. Hidup mereka selalu terbuka. Saya lihat keterbukaan mereka ini kan memerdekakan banyak orang. Tak pikir sudah fine-fine saja. Ternyata 2 minggu loh, saudara. Saya kaget kok. Pak Freddy 2 minggu. Saya ketika mendengar kesaksiannya dia di retreat MOU alumni, saya kaget. Wah, tapi apa yang disaksikan Pak Bambang, keterbukaan itu ternyata hampir semua ya Pak Bambang ya, anggotanya tidak doa sepakat. Waduh, ini parah lagi, saudara. Nah, saudara, di Zoom virtual ini ya kita diingatkan untuk kita kembali ke firman Tuhan, yaitu doa sepakat ya. Prinsip ke-6 ini sekali lagi, doa sepakat ini penting saudara, karena doa sepakat itu adalah keintiman roh ya, sehingga roh kita semakin lekat bersama dengan pasangan kita semakin mengerti rencana Tuhan. Dan orang kadang kalau sudah punya masalah baru doa sepakat. Dulu pemikiran kita kalau enggak doa sepakat, mesti ada masalah. Saya ingat waktu itu Hoki Nini bilang, kalau aku enggak doa sepakat kok ada masalah ya kok. Atau Arifita itu ngomong, kalau enggak doa sepakat ada masalah. Lah kalau enggak doa sepakat enggak ada masalah gimana? Lah itu masalahnya kan. Kalau saudara enggak doa sepakat ada masalah, warningnya gampang. Oh berarti hari ini kenapa aku bertengkar? Kenapa aku menuntut pasanganku? Oh karena aku enggak doa sepakat. Mudah.
Tetapi kalau masalahnya kita tidak doa sepakat, tapi tadi Pak Bambang sharing 2 minggu baik-baik saja, gimana saudara? Berarti apakah kita tidak perlu doa sepakat? Nah ini kan berbahaya. Ternyata itu bisa membuat kita jatuh seperti kera atau Daud ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya berharap sharing dari Pak Bambang dan buku Mala ini, ketika hari Senin kemarin Pak Bambang sharing, saya minta Pak Bambang sharingkan. Jadi puji Tuhan Pak Bambang mau sharingkan kepada kita. Jadi belum tentu orang yang saudara lihat kuat, itu kuat loh saudara. Kita perlu terus mendoakan, saling mendoakan ya. Saling mendoakan, karena kita ini semua sibuk. Saudara enggak tahu, saya berulang kali beberapa bulan ini, saudara, sebulan 2 bulan ini, kami cukup sibuk sekali, dan jujur, secara fisik saya cukup lelah sekali. Saya tidak bisa urusi apa-apa, karena banyak konseling, ngajar, dan juga hal-hal yang lain, saudara, membuat saya kehabisan waktu dan kehabisan energi untuk itu. Oleh sebab itu, saya minta tolong teman-teman kita saling mendoakan. Jangan dikira, wah Pak Preti kuat, kelihatannya banyak yang konseling, berarti kuat. Banyak ngajar, tidak kuat. Tidak, saudara. Tanpa saudara, tanpa teman-teman yang mendoakan, tidak ada setiap kita yang kuat. Dan saya bersyukur dari kesaksian Pak Bambang ini, saya menyadari Tuhan, tanpa engkau, aku tidak berdaya, kami tidak berdaya. Tanpa engkau, berbahaya kondisi kita. Dan tiba-tiba bisa saja, saudara, kita tiba-tiba bisa jatuh. Dan ini yang membahayakan, gitu. Jadi saya berharap, saudara, mari dari sharingnya Pak Bambang dan buku Mala ini kita bertobat kalau kita hari-hari ini tidak doa sepakat ya. Saudara yang tidak doa sepakat, saya berharap hari ini saudara mulai lagi doa sepakat ya. Saudara mulai lagi mempunyai hati untuk Tuhan, aku doa sepakat Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh mengejar itu. Jadi ini harus kita kejar, saudara. Harus diperjuangkan. Kita tahu kebenarannya loh. Sayang iman-iman hal-hal yang rohani ini, kalau kita tidak seriusi, tiba-tiba sesuatu yang fana, yang fisikal, itu bisa hilang dari hidup kita. Saya kemarin ngobrol dengan beberapa teman, kondisi Indonesia dan dunia ini tidak semakin baik. Kenapa, saudara? COVID pertama sudah berlalu, bahkan ini di Thailand lockdown COVID yang ketiga, saudara. Lockdown yang ketiga, karena ada varian baru ini. Jadi lockdownnya ketiga. Bahkan saya dengar, saya lihat kiriman beberapa teman di Malaysia dan di Singapura, saudara. Ini lockdown sampai bulan Juni pertengahan ya. Sampai Juni pertengahan. Lockdown sampai Juni pertengahan. Di Indonesia belum ada lockdown, tapi saya dengar sudah mulai banyak orang-orang yang kena virus COVID-19 ini. Bahkan kita doakan teman kita Pak Indrat bersama keluarga, ada 5 orang, ya biasanya ikut doa bersama kita. Hari ini tidak bisa bersama kita karena dia juga terkena COVID-19, saudara. Ya, dan kita perlu mendoakan supaya COVID-19 ini bisa berlalu dengan cepat supaya dipulihkan ya. Ekonomi juga tidak semakin baik, saudara. Kita harus berdoa. Kalau saudara, saya ini kerjanya di mall. Sekarang ini mall-mall itu kasihan, saudara. Ya kasihan kita-kitanya ya, pengusaha-pengusahanya itu karena mall-nya sudah kondisinya sepi, kemudian yang pengunjung sedikit, yang tutup banyak, saudara. Bahkan beberapa tenan yang besar-besar sudah mulai tutup. Ya, saya berkata kepada teman-teman waktu itu, COVID-19 menurut mereka ini varian baru, berarti varian lama selesai, baru aja di vaksin belum selesai semua lagi, tiba-tiba ada varian baru. Belum tahu lagi sampai kapan lagi. Jadi kita tidak bisa mengharapkan dunia semakin baik. Memang dunia ini sudah semakin tua.
Ya, bumi ini semakin tua, saudara. Saya kemarin dengar dari teman bahwa puji Tuhan karena COVID ini sekarang perubahan iklim semakin baik sebetulnya. Jadi banyak sekali perubahan iklim ini membuat binatang-binatang semakin baik, keadaan semakin baik, tapi manusianya yang semakin berat dalam ekonominya. Jadi sekali lagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari saya mengajak saudara dari sharing dari Pak Bambang Bukumala ini untuk kita ini bisa sharekan bagaimana kita ini sebetulnya harus serius untuk melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan yang ada di MOU ya saudara ya. Jadi bukan hanya kita ini tahu selesai, enggak, cuman kita benar-benar mempraktekkan ya. Tadi saya sempat mengajar sampai besok, sebetulnya ini masih lebaran ya, tapi saya sudah mulai ngajar dari Selasa kemarin, kelas pastoral konseling reguler ya, kelas pagi, besok yang terakhir saudara. Saya ngomong sama mereka, kalau kalian mendapatkan banyak yang saya bagikan, kemudian, sorry saudara, ini saya lihat kok nama saya belum ganti ya, ya buat besok juga sih. Apa namanya kok kakian ya. Nah, saudara, saya katakan mereka kalau tidak dipraktekkan, maka saudara percuma dapat banyak hal. Jadi kita perlu, saya sharekan banyak contoh, kalau tidak dilakukan percuma. Demikian juga kita, banyak dengar firman Tuhan, kalau tidak praktek percuma, saudara. Saya kaget waktu kami pelayanan di Manado, ya. Saya, Pak Bambang, Pak Widian ini ikut ke Manado waktu itu, ya kami berangkat ke Manado yang dari Jawa Tengah 3 pasang saudara, dan waktu itu mereka juga mendengar. Waktu itu yang kesaksian gembala sidang semua, itu bulan Maret tahun 2020, persis sebelum di lockdown Israel. Jadi kami pergi dari tanggal 3 sampai 9 Maret saudara, itu untuk khusus hamba-hamba Tuhan. Harusnya karena antusias mereka, September mau diadakan lagi, saudara. Tapi sayang, karena ada kondisi gini, tidak mungkin on-site. Gitu. Yang saya ceritakan yaitu, waktu itu ada seorang gembala sidang, dia sharing terbuka. Dia mengatakan dia bertengkar dengan istrinya. Dan apa yang terjadi, karena mereka gembala sidang, mereka bertengkar hebat, akhirnya mereka minta didamaikan. Oleh siapa, saudara? Bapaknya telepon kantor polisi, saudara. Dan di kantor polisi itu datang polisi untuk menolong mereka. Dan yang terjadi waktu itu, saudara, ini benar. Polisinya datang, Pak, siapa yang bisa kami lerai? Oh, kami. Loh, Bapak kan gembala sidang. Bapak kan sudah hafal firman Tuhan. Jadi Bapak gembala dan Ibu gembalanya bertengkar, saudara. Bayangkan, ini dia kesaksian di retreat. Dan akhirnya polisi ini tidak bisa ngomong apa-apa selain dia bilang, Pak, kita harus kembali kepada firman, karena dia juga polisi anak Tuhan. Dia berkata, Bapak, firman Tuhan kan katakan kerukunan itu, Mazmur 133 itu sudah dia sampaikan, dan akhirnya Bapak Ibu ini, puji Tuhan, ikut retreat MOU dan dipulihkan. Jadi saudara, sekali lagi, masalah tidak memandang bulu. Baik bulu ayam, bulu kuda, maupun bulu bebek, saudara. Yang penting yang harus kita ketahui bahwa kita harus sungguh-sungguh, ya, Pak Bambang, betul ya? Kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, ya. Sekali lagi yang tidak doa sepakat ya, seperti sharing Pak Bambang tadi, supaya kita bisa sungguh-sungguh mendapatkan berkat. Pak Bambang, saya tanya Pak Bambang, selama doa sepakat itu manfaatnya apa sih? Bergunanya apa? Gunanya apa toh? Kan Pak Bambang bilang selama 2 minggu tidak doa sepakat, rasanya apa toh? Dengan ketika Pak Bambang doa sepakat kembali. Silakan Pak Bambang. Kan sepakat itu